Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun, membimbing, dan memimpin hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu dan memiliki kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah kami beserta dengan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini, yang dapat kami sapa melalui renungan pagi hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024 ini, yaitu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 16 yang berbunyi demikian. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Tentu sangat menyedihkan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika seorang anak meragukan kasih sayang orang tuanya. Jika seorang anak sangsi akan tulusnya pengorbanan kedua orang tuanya. Dan itu akan menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam terhadap orang tua. Yang meskipun juga kita sadari bahwasanya orang tua juga memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan di dalam membesarkan, demikian juga menopang dan mendukung tumbuh kembang anaknya. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Jika orang tua memiliki kelemahan, tetapi Allah tidak. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mengimani bahwasanya dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita terima, itulah yang terbaik bagi kita. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari apa yang baik untuk kita, yang tidak pantas menurut kita. Sebab apa? Sebab itu dapat mendukakan hati Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Dalam situasi keberdosaan mereka sehingga begitu banyak kesulitan dan kesedihan bahkan kesusahan yang mereka alami. Dan di dalam situasi yang demikian mereka meragukan akan kasih Tuhan. Sehingga melalui Nabi Yesaya mereka ditegur bahwa mereka bangsa yang memutarbalikkan segala sesuatu. Tentu tidaklah demikian dengan kita. Dan juga kita tidak ingin disebut sebagai pemutar balik fakta. Bahwasanya dalam kehidupan kita, meskipun kita mengalami kesusahan, meskipun kita mengalami yang tidak baik dalam hidup ini, bukan berarti Tuhan tidak baik kepada kita. Tapi itu adalah dampak dari dosa. Dampak dari kejahatan manusia. Oleh karena itu yang perlu kita perbaiki adalah sikap hidup kita. Untuk menerima sebuah fakta, untuk menerima sebuah kenyataan. Bahwa di dalam kelemahan kita, bahwa di dalam keterbatasan kita, di sanalah kuasa Tuhan semakin nyata. Sehingga kita tidak perlu meragukan kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu meragukan kasih setia Tuhan. Kita tidak perlu meragukan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam diri kita.
jika kita sebagai seorang bapa, ya Tuhan menginginkan tanggung jawab sebagai seorang bapa. Ketika seorang ibu, ya Tuhan menginginkan tanggung jawab seorang ibu sebagai anak laki-laki. Ya bagaimana sepantasnya sebagai anak laki-laki tidak perlu menginginkan menjadi seorang perempuan atau seorang perempuan. Ya sebagai anak perempuan tidak perlu menginginkan untuk menjadi seorang anak laki-laki. Sebab apa? Tuhan tahu apa yang diberikan kepada kita adalah sempurna. Meskipun kita merasa ada keterbatasan, ada kelemahan kita, iya, karena kita adalah manusia, ciptaan Tuhan. Tetapi di dalam kelemahan kita, kita harus mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah sempurna. Oleh karena itu, yang menyempurnakan kehidupan kita adalah bukan keistimewaan kita, bukan kelebihan kita, bukan keahlian kita. Yang membuat hidup kita istimewa adalah ketika kita mengimani bahwa karya Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, bahkan sumber daya manusia yang ada pada kita, yang telah Tuhan berikan, kita akan kelola. Dan juga kita akan pakai itu sebagai alat Tuhan untuk menebarkan kasih dan juga kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita menemukan kegagalan atau berhadapan dengan kegagalan dan menemukan kelemahan dan keterbatasan di dalam pekerjaan kita di sepanjang hari ini, ingatlah, itu bukan ketidaksempurnaan Tuhan. Itu adalah ketidaksempurnaan kita. Dan biarlah dalam ketidaksempurnaan kita itu, Tuhanlah yang selalu kita tempatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan yang akan menolong kita menyempurnakan apa yang telah Tuhan berikan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan di sepanjang hari ini. Yang pasti, tetaplah dengan tulus hati untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan pun tersenyum dan bersuka cita melihat anak-anaknya yang selalu rindu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkahnya. Amin, kita berdoa. Ajar kami ya Bapa, agar selalu melihat dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Di dalam kelemahan kami, Tuhanlah yang akan mengokohkan. Dalam keterbatasan kami, Tuhanlah yang akan menolong kami. Biarlah kiranya dalam setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang selalu kami andalkan. Di dalam kasih-Mu, dalam sukacita yang daripadamu, kami melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak dan kasih karunia Tuhan yang kami terima. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Horas, Shalom, selamat pagi. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, yang menjadi bekal bagi kita untuk selalu bersuka cita melakukan pekerjaan baik di sepanjang hari ini. Shalom.